Halo Sobat Kece dan Sobat 3M Channel, selamat datang di podcast episode 50 Create the Blast with Ece Podcast. Pada kesempatan spesial kali ini, Ece Podcast berkolaborasi langsung dengan UGM Channel loh. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Bersama aku Tia dan aku Elaine nih bakal nemenin kalian ngobrol seru dan insightful hari ini. Nah, hari ini tentunya dengan topik yang suasana yang baru di sini dong. Bener banget, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu hal yang benar-benar menarik dan juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu self-love versus toxic positivity. Nah, di mana sehari-hari kita sering banget nih pengen untuk bisa mencintai diri sendiri atau self-love, tapi kadang kita juga malah terjebak sama toxic positivity tanpa sadar. Nah, yang bikin makin spesial, kita di sini bakal dengerin perspektif langsung dari mahasiswa UGM nih. Siapa lagi yang lebih paham struggle mahasiswa? Selain mahasiswa itu sendiri nggak sih? Bener banget. Maka dari itu langsung aja kita sambut Windy Susanti. Hai semua. Nah, Windy Susanti ini adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi UGM yang saat ini sedang menempuh semester 6-nya. Nah, selain jadi mahasiswa di UGM nih, Windy ini juga aktif dalam berorganisasi, terus juga aktif dalam kepanitiaan, dan pernah magang di UGM Channel loh guys. Kali itu. Gimana nih kabarnya? Kabarnya cukup baik ya, semester 6 ini ya pastinya semakin padat ya, semakin bertambah semester kita. Dan kesibukanku kali ya, sekarang ini aku sedang magang juga di salah satu kursus bahasa Inggris nih di Jogja, gitu. Jadi full magang deh istilahnya. Wow, jadi magangnya di kursus bahasa Inggris ya? Iya, bener. Gimana tuh boleh di-spill nggak ikut pengalaman magang di Oke, boleh banget. Jadi ya cukup ini sih, menambah pengalaman profesional ya, karena kita di sana dituntut bekerja, 8 jam per hari dan aku juga memegang 3 roles gitu, sebagai student advisor, sebagai teacher assistant, dan juga sebagai di bidang akademik. Nah, untungnya ketiga hal tadi tuh align sama jurusanku psikologi pendidikan yang aku suka gitu. Jadi ya aku enjoy aja sih sejauh ini, gitu. Oke, jadi karena juga sama kayak yang Cece minati, jadi itu jadi Cece bikin Cece enjoy juga ya ngelakuinnya ya. Oke, mungkin selain dari magang itu Cece ada lagi ngerjain project atau lagi ikut apa gitu? Project ya, mungkin terakhir itu aku ikut lomba. Nah, itu lombanya yang diadakan dari kampus jurusan psikologi juga. Intinya membuat infografis mengenai tema self love dan self acceptance gitu. Dan sekarang masih dilombakan, jadi kayak belum pengumuman pemenang ya guys. Doakan ya teman-teman. Oke, doain ya sih biar Ciwidi bisa menang. Aduh, aduh. Oke. Ternyata lomba yang Ciwidi lagi ikuti sekarang ini juga sama ya sama apa yang kita bahas sekarang. Iya, temanya seputar self love dan self acceptance gitu. Kebetulan banget gak sih, Iya, topik yang sangat terkenal sih karena belakangan ini tuh emang sering dibicarakan aja ya sama kalangan mahasiswa dan Gen Z juga. Ya, soalnya aku juga sering banget nih nemuin kayak di X, di Instagram, Mhm, bahkan di TikTok, iya, orang-orang pada nyebutin self love, iya. positivity, kayak banyak banget tentang Banyak istilah-istilah psikologi yang kadang membingungkan kita gitu ya. bener banget sih. Tapi musik Kak. Oke. Nah, mungkin sekarang sesi kita bakal masuk nih ke dalam topik kita hari ini yaitu self love dan versus toxic positivity. Oke, menarik nih. Oke, mungkin karena tadi juga Cici lomba tentang self love juga ya. Aku pengen nih tahu nih, sebenarnya self love tuh kayak gimana sih, Soalnya tuh aku sering nih, kan aku sering baca ya di X, di TikTok gitu. Kayak orang tuh bilang, kamu tuh self love tapi kok kayaknya egois gitu, Kayak aku jadi bingung gitu. Sebenarnya Oke. Jadi bingung ya, kita sebenarnya boleh mencintai diri kita atau itu disebut egois sih gitu iya ya? banget. Oke, dari katanya dulu ya, self dan love. Self kan diri, love ya cinta. Jadi self love itu bentuk menghargai diri sendiri, bentuk mencintai diri kita sendiri, dan kayak apa ya, suatu hal yang kita lakukan demi kesehatan diri kita secara fisik maupun secara mental. Itulah self love. Nah, apakah memberikan self love terhadap diri sendiri itu egois?
Jawabannya tergantung ya teman-teman ya. Tapi menurutku, kita tuh nggak egois hanya dengan melakukan self love gitu. Apa salahnya kita merawat diri kita sendiri? Apa salahnya kita membutuhkan waktu untuk diri kita sendiri? Itu nggak egois sama sekali teman-teman. Gitu sih. Sih. Oke, jadi menurut cewek ini nggak apa-apa ya, Cek, kita bisa mencintai diri sendiri, kita merawat diri sendiri, bahkan itu penting nggak sih, Cek, buat Banget. Nih ya, self love itu tuh bakal melebar kemana-mana. Dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, itu kamu baru bisa mulai mencintai orang lain juga gitu loh. Aduh, Iya, semuanya berawal dari diri kita sendiri. Nah, terus nih, Cek, ada yang bilang kalau misalnya self love itu berarti kita harus menerima semua kekurangan kita. Tapi ada juga yang bilang kita tetap harus berkembang, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau menurut Cek Windy, self love itu lebih ke menerima diri kita sendiri atau kita harus terus membuat perubahan nih, Cek? Dua-duanya jawabannya ya. Jadi self love sendiri itu ada beberapa stage. Stage yang paling pertama itu self awareness namanya. Jadi kita aware nih, oh kayaknya kita belakangan ini lagi kan begini loh, mencintai diri kita sendiri tuh sama kayak kita mencintai orang lain. Jadi kayak ada kalanya kita apa ya, berusaha mengejar orang itu, ada kalanya kita kayak, "Wait, tunggu dulu deh," gitu kan. Nah, self aware ini kita harus sadar, "Oh kayaknya aku belakangan ini lagi nggak mencintai diri kita sendiri deh, kayaknya aku terlalu jahat sama diriku sendiri, terlalu negatif self talk," gitu. Kalau kamu udah sadari itu, baru kamu bisa berlanjut ke stage 2, namanya self acceptance. Itu kayak kamu menerima segala kekurangan kamu, tapi ya udah nggak kamu terlehak-lehak aja dengan kekurangan kamu, enggak. Kamu harus kayak mencari cara, "Gimana ya cara aku mengembangkan diri aku nih dengan kekurangan tadi?" Nah, setelah tahap itu ada yang namanya set boundaries, lalu ada juga kayak forgiving, dan sampai terakhir itu deep self love namanya. Itu kayak mencintai diri sendiri level paling deep lah istilahnya, gitu. Banyak juga ya stage-stage untuk mencintai diri kita sendiri, Cek. Kalau kita bicara tentang pengalaman kan ya, kalau pengalaman kalian sendiri nih, menurut kalian, kalian udah di tahap self love yang mana deh dari tadi stage tadi gitu? Aduh, mungkin dari Elin dulu nih. Mungkin dari aku sendiri masih mencoba untuk mencintai diriku sendiri karena jujur memang belum di tahap yang sampai bisa kayak aku cinta aku gitu, kayak masih belum bisa karena dari pemikiranku sendiri, dari juga sifat-sifatku mungkin belum bisa sampai ke sana dan masih ada beberapa hal yang menghalangi diriku untuk self love. Kira-kira boleh tahu nggak hal yang menghalangi itu tuh contohnya seperti apa gitu? Mungkin kayak misalnya dari pengaruh orang lain juga, kayak mungkin kadang tuh ada orang-orang yang mereka ngomongnya itu kayak langsung ceplas-ceplos aja, cuman dia nggak memikirkan perasaan orang lain. Nah, aku itu tipenya yang menganggap perkataan mereka itu semua yang mereka katakan ke aku itu benar. Makanya Filter itu ya? iya, jadi semua yang mereka ngomongin itu langsung masuk ke hati dan di hati nggak bisa mengfilter mereka itu sebenarnya kata-katanya bercandaan atau iya, karena itu jadinya masih susah. Tapi sekarang udah coba untuk mencintai diriku sendiri. Itu bagus sih Eli. Kalau Tia sendiri gimana? Sebenarnya aku hampir sama juga sih, Cek, kayak Elin, kayak aku masih berusaha untuk bisa mencintai diriku sendiri. Karena mirip-mirip sebenarnya kasusnya sama Elin juga, kayak aku masih mikirin kayak pandangan orang lain ke aku tuh kayak gimana sih, kayak ekspektasi mereka ke aku tuh kayak gimana, kayak kalau aku ngelakuin hal ini menurut mereka tuh bener nggak ya, menurut mereka mereka bakal berpandangan kayak gimana sih sama aku, kayak ya aku cukup takut dijudge juga sama orang lain gitu. Jadi aku masih kurang bisa untuk mencintai atau menerima diriku sendiri gitu, masih dalam tahap mungkin ya. Iya. Nah iya, ini harus di-note teman-teman. Jadi, mencintai diri sendiri itu a working progress yang nggak akan ada ending journey-nya. Jadi tuh selamanya kamu akan terus berusaha untuk mencintai diri sendiri, nggak ada akhirnya gitu loh. Nah ada nih seorang psikoterapi juga, namanya tuh Dokter Natasha Duk. Nah dia bilang itu a working progress, dan kamu setuju nggak dengan kata-kata dia seperti ini? Kadang kita lebih mudah mencintai orang lain dibanding kita mencintai diri kita sendiri, bener nggak sih? Bener. Kayak kita tuh kalau lihat orang lain yang lebih apa ya, sukses atau apa, gitu, atau lebih cantik, kita ngomongin fisik deh, lebih cantik atau lebih apa daripada kita menurut aku ya. Pasti aku kayak lebih mudah
memuji mereka, kamu cantik banget, kamu pinter banget." Tapi kalau ke diri sendiri tuh rasa susah banget, susah banget. Ada aja kurang dikit. Iya, kayak aku yang paling ini gitu ya, banyak negatif self talk gitu. Dan yang kalian lakukan saat ini bener sih, kita nggak bisa kayak overnight langsung, "Oh, gue cinta sama diri gue sendiri," sampai di tahap yang self acceptance itu nggak bisa. Tapi ya self love itu ada kalanya kita naik turun. Kadang kita seneng banget sama diri kita sendiri kayak, hari ini gue cantik banget ya rasanya ya." Tapi ada juga kalanya kita kayak, "Aduh, lu bodoh banget sih, kenapa kamu lakuin hal ini hari ini?" Ya nggak sih? Apalagi pas ujian kayaknya jelek, itu pasti kayak gitu. Apalagi selesai ujian atau UTS, gue bodoh banget hari ini ya, gitu. Ya, benar sih. It's a work in progress ya namanya di sini. Mungkin karena Michi jalannya pengalaman kami berdua, dari Cici sendiri aja pengalamannya gak nih? Self love ya, aduh, jujur aku sama kayak kalian, sampai saat ini masih berproses. Jadi aku tuh ada sedikit cerita, waktu aku kecil itu, aku sering diejek secara fisik sama teman-teman sekolahku. Jadi aku tumbuh di lingkungan yang istilahnya tidak seperti aku lah, maksudnya aku campuran Jawa dan Chinese lah istilahnya. Nah, di saat itu tuh nggak ada anaknya seperti ini, jadi sering dia jadi bahan ejekan, "Nih ini gini-gini." Nah, itu tuh kebawa sampai aku kelas SD. Akhirnya aku kayak selalu ke sekolah itu pakai jaket, supaya untuk menutupi appearance appearance aku gitu loh. Aku selalu bilang ke diri aku yang paling jelek di sini, aku yang paling nggak, apa ya, nggak berharga di sini. Dan itu tuh kayak susah banget buat akhirnya muncul self confidence sama self acceptance tadi. Harus kayak aku mencari orang-orang yang lebih suportif dan orang-orang yang nggak toxic yang selalu memuji aku gitu, "Win, kamu terlihat cantik loh kalau kamu kayak gini kayak gini." Dan akhirnya sampai sekarang ini, syukurnya aku udah sembuh lah dari hal-hal tadi yang aku alami waktu kecil. Sekarang aku udah lebih bisa menerima diri aku ya, tapi tadi ada pasang surutnya juga, gitu sih. Iya sih, dan kita juga butuh bantuan dari kayak orang-orang Iya, benar sekali. Guys, circle kamu itu sangat penting. Kalau kamu ngumpul di circle orang-orang yang nggak menghargai kamu, itu akhirnya kamu bisa kebawa sendiri, kamu jadi nggak suka sama diri kamu sendiri gitu loh. Jadi circle tuh penting. mungkin kayak di kuliah ini banyak circle-circle juga ya, jadi kayak Mhm. mungkin bisa relate kadang-kadang. Iya, iya, cuman kadang kalau beberapa orang mungkin kadang tuh mereka tahu ada di circle yang kurang mendukung mereka, tapi mereka tuh kayak staying gitu loh. Ada aja nggak sih kadang beberapa yang kayak gitu? Iya, beberapa temen aku, menurut aku kayak ada mereka ceritakan Mhm, juga, itu ada yang bilang kayak gitu, kayak, mhm. "Mau nggak mau aku tuh tetap harus di circle ini, kalau nggak dia mau temenan sama aku." Kayak, Nah. aku harus menerima mereka, apapun yang mereka omongin tentang aku terima gitu. Kasihan sih sebenarnya. Di self love sendiri kan ada stage yang ketiga ya namanya set boundaries. Nah, itu tuh harusnya kamu tuh memasang boundaries kamu ketika kamu merasa nggak nyaman dengan orang itu, ya udah kamu set, "Oke lah, interaksi aku dengan dia sebatas ini aja." Di luar itu kayak nggak, demi kesehatan aku. Karena self love itu intinya tentang mementingkan kesehatan kamu fisik dan mental. Nah, itulah self love. Kita nggak boleh jadi orang yang nggak enakan berarti. Benar sekali. Nih ya, ini pelajaran yang kita sering sering alami dari kecil. Kalian pernah nggak dapet soal kayak gini? Ini soal budi pekerti, kayak kalian harus mementingkan orang lain dahulu, baru mementingkan kita. Iya, Ada kalimat, aduh, ada. aduh, enggak ya zaman sekarang kita harus kan kita sendiri dulu ya nggak sih, apalagi di perkuliahan ya. Kita harus nyelamatin diri kita dulu, baru kita bisa bantu yang di sekitar kita gitu loh. Iya, aku setuju banget sih sama apa yang Windy bilang, kalau misalnya kita juga nyelamatin orang lain atau kita mentingin orang lain, belum tentu kayak mereka juga mentingin kita, itu. Dan di kuliah ini kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kita, ya gitu sih. Oke, mungkin tadi kan cewek ini berproses ya dari dulunya masih malu gitu. Nah, itu kira-kira dari kapan Cece mulai belajar untuk bisa menerima diri sendiri, dapat support dari teman-teman sekitar Cece? Mungkin dari aku ini sih SMP kali ya, ketika aku udah lebih aware, oh ada loh mental health gitu tuh udah ada gitu loh, aku mencari-cari dan sampai akhirnya sampai kuliahan ini kan lumayan lama ya, berapa tahun tuh. Dan ya gitu sih, pastikan kamu dikelilingi oleh keluarga dan teman yang baik aja, karena waktu itu yang membuat aku bangkit tuh paling besar tuh peran keluargaku yang selalu, "Win, kamu nggak gitu, kamu cantik luar dan dalam," istilahnya gitu, asik gitu loh.
Tapi emang kok ceweknya cantik kok Cie. Gue tuh nggak perlu malu ya. Apa gitu. Aku mau terbang sekarang. Oke. Aduh, lumayan ya guys. Udah berapa menit ini? Oke. Kita lanjut kemana nih? Toxic ya? Ya, Cie, mungkin kan kalau tadi kan kita mendengar nih orang-orang di sekitar kita ngomongin buruk tentang kita, tapi kita juga kayak kayak ngerasa takut mungkin ya terhadap apa yang mereka omongin. Nah, jadi kita kayak berusaha, oh ya kayak mereka bener nih apa yang mereka omongin. Nah, itu aku sempet nih baca, Cie, ada yang bilang namanya itu toxic positivity, Cie. Tapi aku kayak bingung kenapa itu dibilang kayak toxic positivity. Kenapa ada kayak toxicnya itu, Cie? Padahal kan ya itu positif kan, kita berusaha positif gitu. Oke, aku kutip kata-kata dari psikoterapis yang namanya Katie McKenna. Dia bilang toxic positivity itu adalah form of gaslighting, di mana kamu tuh menganggap segalanya baik-baik saja, padahal kamu ada di posisi yang harusnya merasakan emosi negatif. Berarti intinya kamu tuh dipaksa untuk selalu berpikir positif, padahal kamu ada di situasi yang mengharuskan kamu untuk merasakan emosi negatif. Nah, itu toxic positivity. Kalau di kampus sendiri ya, seringnya tuh kayak gini. Kita misalnya lagi banyak tugas, ujian, dan kita kena masalah misalnya. Kita cerita nih ke teman kita. Teman kita jawabnya apa? It's okay, semangat ya, kamu pasti bisa. Please, please ya. Itu bukannya bikin kita, ya mungkin maksudnya baik, cuman hal-hal seperti ini yang kadang kita tuh nggak mau mendengar itu. Iya nggak sih Tia? Kamu mau nggak lagi pusing nih ujian kedokteran blok satu blok aja berapa PPT kan kayak dua kan. Terus kalian disemangati kayak gitu, apa yang kalian rasakan coba? Aku mungkin ngerasa kayak, aduh aku tuh gak butuh semangat, aku tuh pengen biar ujianku tuh bisa, gimana biar aku bisa ngerjainnya. Iya, jadi tuh daripada diberikan kata-kata semangat ya, mungkin diganti kali kata-katanya jadi lebih yang empati gitu loh. Kayak misalnya, oh oke aku tahu kamu banyak banyak banget nih tugas, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bantu biar kamu merasa lebih baik? Nah mungkin kita akan lebih enak kalau mendengar kata-kata seperti itu dibandingkan hanya semangat tok gitu. Itu solusi daripada Iya, benar. Kita harus bedakan antara empati sama toxic positivity. Jadi kalau toxic positivity itu kata-katanya kira-kira kayak gini deh. Misal kita curhat nih sama orang, terus dia bilang gini, "Halah, masalah lu mah baru segitu. Gue pernah dengar yang lebih berat lagi dibandingkan itu." Itulah toxic positivity. Harusnya kan kita kan kayak mendengarkan aja dan kayak ya tadi memberikan apa yang bisa aku bantu. Kira-kira kamu mau didengar atau mau diberikan solusi dari aku gitu. Itu kan lebih baik dibandingkan memberikan perbandingan kayak tadi ya. Ya sih, Cek, kalau apalagi kalau dikasih perbandingan udah kayak kita ngedown, dikasih perbandingan. Iya. Saya kayak, Lu bisa diem gak? Bisa diem gak? tapi tuh kadang ketika dikasih perbandingan gitu aku pernah ngalamin sendiri, Cek. Kayak aku ngerasa, iya juga ya, kayaknya orang lain tuh masih lebih jauh lebih buruk dibanding aku. Kayak sebenarnya masalah aku tuh nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Nah, aku bingung sih, Cek. Itu sebenarnya mindset atau pemikiran yang bener atau sebenarnya itu kayak nggak boleh. Jadi nih, tanda-tanda kamu udah ngerasa, oh ini toxic positivity. Yang pertama, kamu menolak emosi negatif. Jadi ketika emosi negatif datang itu kamu kayak langsung, jangan pikir negatif. Aku harus stay positif nih. Tapi itu baru tanda-tanda kecil tuh. Nah, tanda-tanda kedua, kamu merasa guilty kalau ngerasain emosi negatif. Nah, yang ketiga, ada yang ketiga. Yang ketiga itu, kamu mulai merasa, kok kayaknya aku bukan jadi diri sendiri ya. Kayaknya ini topeng deh ya aku pakai. Nah, itu udah mulai tuh tanda-tanda toxic positivity. Oh, jadi ada kayak ketiga tanda itu, terus abis tanda itu namanya toxic positivity ya. Iya benar. Kita mencoba untuk positive thinking, tapi udah masuk Iya. positif. Nih, gambarannya kayak gini. Kalian nonton film ini nggak, Inside Out? Nonton. Nah, nonton yang pertama tapi di situ tuh ada scene di ending di mana si pemeran utamanya itu kan lagi ada masalah kan. Tapi si Joy ini kayak yang happy. yang happy, dia tuh sosok happy. Dia tuh kayak selalu ingin mengontrol si Riley ini untuk selalu happy. Tapi kan tiba-tiba ada masanya sadness tuh masuk kan. Dan Riley ngerasain langsung sedih. Tapi kita sebagai penonton, oh iya saat itu harusnya Riley tuh ngerasain sedih, bukannya senang terus. Nah di situ Joy kan akhirnya dapat pelajaran. Kalau semisal emosi senang tuh nggak selamanya baik,
Justru orang yang punya emosi yang matang, itu ketika dia menerima segala jenis emosi. Jadi nggak ada ya guys emosi baik ataupun buruk. Kayak marah, jealous, cemburu, sedih, itu semua tuh emosi. Ya udah emosi aja, nggak ada yang baik, nggak ada yang positif. Manusia yang sehat itu merasakan semua emosi tadi, nggak cuman positif aja gitu loh. Gitu. Oke, jadi pokoknya intinya kita harus merasakan semua emosi kita. Iya, diterima diterima. Justru itu sebagai cue, kalau ngerasain positif negatif, tandanya kamu masih jadi manusia, gitu loh. Itu hal yang baik. Karena nggak ada manusia yang selalu senang-senang aja. Nggak ada, gitu guys. Kalau kalian sendiri ada pengalaman toksik kalau Elin ya? Nah, kalau aku sendiri, sebenarnya bukan dari perkataan orang lain, tapi dari pemikiranku sendiri. Contohnya kayak aku melihat teman-temanku itu jauh lebih bukan jauh lebih parah, tapi dia lebih susah dari aku. Jadi kayak ada sewaktu-waktu kayak mereka tuh ngomongin masalah-masalah mereka di aku, dan aku ngerasa masalah-masalah aku itu gak seberat mereka. Jadi aku jadinya nggak bakal ngeceritain masalahku ke mereka. Jadi aku menyimpan masalah itu sendiri. Jadi kayak sebenarnya itu salah kan, cuman kayak mana ya biar bisa keluar dari zona-zona. Nah, itu hal yang kurang baik juga sih Elin. Jadi dampak dari toxic positivity yang berkepanjangan itu adalah kita mengignore problem yang harusnya kita solve gitu loh. Nah, jatuhnya kayak tadi, kamu tuh problemnya masih ada tapi udah kamu lupakan aja. Tapi itu kan belum selesai kan tadi tuh. Nah, menurutku saran dari udah saran aja udah kayak psikolog ya. Kok aku oh ya guys, ini disclaimer aja. Aku tuh anak psikologi tapi kayak ya hanya sepengetahuan aku aja ya teman-teman. Jadi aku bukan pakar, bukan apa sama sekali. Menurutku aku sering sih melakukan apa yang kamu lakukan. Karena aku tahu teman-temanku lagi banyak yang mereka kerjakan atau masalah mereka jauh lebih berat. Akhirnya aku kayak memilih untuk gak cerita ke mereka. Tapi biasanya yang aku lakukan adalah aku mungkin mencari, sosok lain kali ya, yang bisa buat tempat aku bercerita. Aku biasa kayak gitu sih, Lin. Kok Tia deh, coba deh, aku mau lihat kalau dari Tia. Iya. Aduh, aku jujur aku bingung sih, karena aku kayak ya mirip-mirip sama Elin, dan mungkin kayak Cece tadi juga ya, dimana aku ngerasa kayak misalnya aku punya teman dekat dan kayak dia lagi apa ya sibuk banget nih. Nah, aku nggak mungkin ya cerita sama teman dekat aku itu. Nah, entah aku kadang nyimpen sendiri sih, kalau misalnya aku ngerasa kayak kayaknya ini aku nggak bisa deh bagi ini ke orang lain. Kayak aku merasa orang lain tuh ya antara lebih berat masalahnya dibanding aku, atau aku takut nambah-nambahin lagi. Kayak mereka tuh kelihatannya udah happy, kalau aku nambahin masalahku kayak nanti mereka jadi sedih deh, bukannya makin happy gitu. Gimana ya sarannya ya? Soalnya aku juga seperti kalian sih, tapi ya itu tadi, biasa aku tuh, kalau itu masalah yang masih bisa aku selesaikan sendiri, aku coba selesaikan sendiri. Tapi kalau itu sampai mengganggu keseharian aku nih, kayak udah lama tapi kayak tetap mengganggu ya, aku kadang mencari Eee, mentor atau orang yang bahkan udah kenal sama aku gitu loh. Karena mungkin mereka pendapatnya nggak akan bias dan lebih, apa ya, lebih bisa berpikir dengan jernih. Biasa aku cerita ke mereka gitu. Itu kayak sesi konseling gitu ya, Iya, psikolog. iya benar, benar banget. Iya, aku kemarin tuh lagi pusing masalah karir kan. Nah, aku sendiri tuh di psikologi tuh ada konselor karir dari psikologi UGM sendiri. Nah, aku pakai wadah-wadah seperti itu sih untuk menceritakan sesuatu yang nggak bisa aku ceritakan ke teman-temanku atau ke keluargaku, gitu. Cari tempatnya itu loh, wadahnya itu. Mungkin sarannya bisa banget dicoba. Karena di Emang Mandiri tuh kita juga punya yang kayak konseling psikologi gitu Oh sih. iya, Ya, dan itu tuh kayak nggak cuma psikolog, tapi mhm. juga ada yang teman-teman sebaya kita. Oh iya peer counselor ya, ya itu bagus sih. Itu harus dicoba teman-teman kalau ada di fakultasnya masing-masing ya. Nah, mungkin nih kita balik lagi ke topik toxic positivity. Nah, dari Cece sendiri ada nggak sih pengalaman Cece ngalamin toxic positivity itu? Pastinya ada ya. Yang pertama tadi tuh yang pas di dunia kampus tuh lagi ininya dikasih semangat itu yang pertama. Nah yang kedua ini yang aku ngerasain banget, aku tuh waktu itu pernah cerita ke seseorang tentang masalah keluargaku yang cukup berat lah di rumahku. Nah feedback dari dia tuh dia bilang gini, "Kamu tahu nggak sih masalah kamu itu cuman separuhnya dari apa yang terjadi sama hidup aku." Dan
kamu tahu gak sih rasanya curhat terus dibalas dengan hal kayak gitu kan langsung kayak, aduh gimana ya, apakah aku harus lanjutin ceritaku apa enggak gitu. Jadi toxic positivity itu eh kerasa ini toxic tuh kayak gini, ketika kamu dikasih nasihat tapi rasanya tuh kayak mengejek gitu. Nah itulah toxic positivity. Itu yang pernah aku rasain. Dan kita hubungin sedikit ya antara toxic positivity sama self love tadi. Nah, toxic positivity itu menghalangi kita untuk cinta pada diri kita sendiri. Karena self love sendiri itu kan menerima kita, kelebihan kita maupun kekurangan kita. Nah, toxic positivity itu kan emosi negatif. Harusnya ketika itu terjadi sama diri kita, ya harusnya kita menerima, bukannya kita menahan. Karena kan ya tadi self love tadi menerima kekurangan maupun kelebihan kita. Nah, jadi hubungan antara keduanya sebenarnya seperti itu. Oke, tapi aku masih ngerasa agak susah sih, kayak mungkin ya karena belum praktek atau masih menunggu ya. Baru teorinya sih gampang ya, prakteknya Prakteknya pasti kayak susah juga nggak sih? ya benar. Kayak gimana cara kita biar bisa menerima emosi negatif itu, apalagi kan ya ekspektasi orang kita nggak bisa ngatur ya. Apa mereka mau dari kita, apa yang mereka pikirin tentang kita, omongan mereka makanya yang tadi jadi kayak buat kita mikir kayak, aduh kok kayak gini gitu. Itu kan Iya. kita nggak bisa Benar ya? apa ya, atur semua itu ya. Nah, tapi di sisi lain kita pengen nih bisa untuk mulai self love, Self love. cinta diri sendiri itu. Jadi gimana caranya biar itu bisa ya, Ci? Balik lagi ke pertanyaan awal nih. Ini adalah a working progress yang gak ada habisnya. Jadi di stage manapun kalian ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan gitu loh. Oke, pertama-tama kita kalau dengar komentar dari orang tentang kita langsung sakit gitu. Itu nggak apa-apa. Namanya juga proses ya kan. Nah, balik lagi ke tadi. Yang pertama aware dulu. Aware nih kayaknya tingkat self aku tuh seperti ini. Yang kedua mencoba untuk accept, menerima oke kekuranganku ini, kelebihanku ini, aku terima. Yang ketiga set boundaries. Orang-orang istilahnya kalimat-kalimat toksik yang membuat kamu nggak mencintai diri kamu sendiri, mulai kamu batasi gitu loh. Mulailah cari lingkungan yang suportif untuk kamu. Baru berikutnya forgive. Forgive itu memaafkan. Memaafkan mereka-mereka ini yang tadi ngomong negatif lah tentang kamu. Kita coba maafkan mereka. Lalu berikutnya ke tahap ya tadi deep self love itu. Cukup panjang tapi pelan-pelan dan itu pasti nggak mungkin kalau udah tahap ini pasti langsung ke tahap ini enggak. Pasti itu maju mundur antara beberapa tahap itu dan itu wajar, it's okay. Kita manusia kok. It's okay. Gitu ya. Nah, Cek, tadi kan ngomongin kalau misalnya kita mulai self love itu harus dari lingkungan yang suportif. Nah, tapi kan nggak semua orang itu ada di lingkungan yang suportif. Nah, mungkin kayak dikelilingi dengan ekspektasi tinggi dari keluarga atau teman-temannya, omongan negatif dari keluarga juga. Nah, mungkin gimana caranya agar mereka-mereka yang berada di lingkungan yang kurang suportif terhadap diri mereka itu bisa self love tanpa terpengaruhi sama hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Oke, lagi-lagi sadari teman-teman. Misalnya kamu sadari udah ada di lingkungan yang negatif, ya kamu apa ya? Semua itu balik ke diri kita menurut aku ya. Emang prosesnya nggak mudah, pasti sulit. Mencari lingkungan yang sesuai dengan diri kita tuh sulit banget. Tapi kalian please jangan menyerah. Intinya jangan stay di tempat yang sama. Coba cari lingkungan baru. Terus cari mana yang pas untuk diri kamu supaya proses mencintai diri kamu sendiri itu tadi tidak terganggu dengan lingkungan-lingkungan seperti ini. Itu sih. Jadi menurut Ciwi ini it's okay kah kita untuk cut off sebagian orang-orang yang bisa dibilang kayak benar-benar memberikan negatif apa ya negatif vibes. Iya. Aduh gimana ya, aku sendiri bukan tipe yang langsung nge-cut off sih, tapi aku mungkin mulai membatasi. Misalnya dalam seminggu yang tadinya aku ketemu tiap hari, mulai aku batasi kayak 3 kali seminggu. Terus pelan-pelan makin kurangi dan akhirnya cut off. Oke. Kalau aku seperti itu sih, teman ya nggak benar-benar cut off, pasti kayak masih nanya kabar juga, gimana kondisimu baik apa enggak gitu loh. Jadi hanya jadi sebatas kenalan, Iya. bukan teman dekat. Cukup kenal saja. Apa ya, jangan sampai
bergaul dengan orang-orang sekitar yang menguras energimu. Carilah orang-orang yang bisa lift up your energy. Karena apa ya, kita nih sekarang gampang banget ya kayak, aduh energiku habis nih, energi sosial baterai gue habis nih, ya gak sih? Jadi kayak, ya itu, cari lingkungan yang support dengan diri kalian, yang cocok di diri kalian. Be yourself aja sih. Tapi ya Teh, kalau ngomongin menguras energi, kadang memang ada 1-2 teman yang dia menguras social battery, menguras energi kita seharian. Tapi di lain sisi itu dia juga jadi teman yang baik, teman yang suportif ke kita itu. Jadinya kita harus membatasi diri kita sama mereka atau tetap menjalani dengan mereka gitu. Aku sih balik lagi ke aku set boundary sih. Misalnya dia teman yang baik, oke, kita kan ada kadang ya teman yang seperti ini. Oke, dia teman yang baik di luar organisasi. Tapi kalau seorganisasi sama dia, kayaknya gue nggak bisa nih. Kayak gue bakal bakal nge-clash nih sama nih orang nih. Tapi kalau sebagai teman biasa, gue suka sama dia. Nah, kamu sadar kan akan hal itu kan? Aku biasa kalau di posisi itu, ya udah deh, aku tahu nggak cocok nih. Ya udah, gimana pun caranya aku nggak sedivisi sama dia. Aku membatasi, aku harus terus terang aja. Oke, kayaknya aku di divisi ini ya. Tapi kalau di luar kita mau hang out, mau main, mau apa, ya nggak apa-apa. Jadi kita sepintar mungkin aja memposisikan diri kita dan diri dia gitu loh. Kita nyamannya di mana nih, di mana di kuliahan atau di luar gitu. Gitu sih kalau aku. Berarti kita tetap harus menjaga diri kita juga, diri kita sendiri, set the boundaries, jangan sampai mengganggu apa yang sudah menjadi hal-hal yang harusnya kita dikerjain malah tertunda gitu. Iya benar, ya itu salah satu form of self love juga, menjaga diri kita sendiri. Tapi aku masih sedikit penasaran. Jadi kan tadi Cece bilang kayak berusaha untuk menjaga diri kita sendiri. Dimana kita kalau misalnya kita mungkin cocoknya di luar bukan di organisasi. Jadi kita ya udah berusaha untuk nggak sedivisi atau ya berusaha untuk membatasi diri dengan dia. Tapi kan kalau di organisasi kita nggak bisa milih ya Ce ya. Kita sedivisi sama siapa. Pengalaman kak ini kak. Aduh, sekalian Ce. Oke, susah juga sih ya. Aku ada pengalaman juga seperti Tia. Mau nggak mau ya, kita berhadapan dengan dia yang nggak cocok sama diri kita. Well, susah sih Tia. Kita kan, kalau kita secara emosi sudah matang ya, harusnya kita tuh lebih bisa apa sih Tia? Memposisikan diri kita gitu loh Tia. Paham gak sih? Kayak aku nih ya, oke lah aku harus sedikit sama dia. Tapi sebagaimanapun caranya, kita tuh tetap profesional aja. Kayak misalnya urusan pekerjaan ya udah kita ngomongin urusan pekerjaan aja, jangan di luar urusan itu gitu loh. Mungkin aku ada kelas sama orang ini, tapi aku mau nggak mau harus satu divisi sama dia. Nah yang aku lakukan ya udah aku tetap membatasi diriku gitu loh. Aku kerja ya sekadar itunya aja, nggak lebih dari itu. Aku nggak mau tahu lebih dari itu gitu loh. Kayak iya, yang sabar aja ya. Silakan diterima, kerjakan dengan profesional, selesaikan, udah lupakan. Aku kayak gitu sih. Oke, jadi intinya be profesional di organisasi itu. Iya, lebih profesional. Oke. Nah, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu, Ce. Kita jadinya sekarang bisa jadi lebih paham tentang apa itu self love, gimana caranya untuk menghindari toxic positivity, dan juga tentunya kita makin sadar untuk lebih sayang pada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup episode 50 pada hari ini, dari Ciwindi apakah ada quotes atau misalnya reminder buat sobat kece dan juga sobat-sobat UGM Channel yang berusaha untuk mencintai diri mereka sendiri? Oke, aku di sini bukan sebagai pakar yang udah bener-bener mencintai diriku sendiri, enggak ya. Aku pun masih berproses. Nah, saranku untuk teman-teman, kalian jangan menyerah untuk mencintai diri kalian sendiri. Kalau kalian mencintai orang lain aja mudah, masa kalian mencintai diri kalian sendiri susah gitu loh. Jadi startlah hal itu, lakukan apa yang kalian suka, embrace your flow, and jangan lupa selalu mengutamakan dirimu sendiri di atas kepentingan orang lain. Tapi in a positive way, gitu sih saran dari aku.
kita teman-teman. Buat sobat-sobat kece dan sobat-sobat UGM Channel bisa nih dicatat tips-tipsnya dan quotes-quotes yang dikasih dari Ce Windy. Oke, Ce Windy, thank you so much karena udah bersedia hadir menjadi narasumber. Mohon maaf ya malah agak gerak-gerak tadi. Nggak ada, Ce. Udah. Semoga obrolan kita tadi itu bisa menjadi pengingat bukan buat aku, buat Elin dan buat Ce Windy aja, tapi juga buat teman-teman di Sobat Kece dan Sobat UGM Channel juga, bahwa mencintai diri sendiri itu bukan berarti egois, guys. Dan mencintai diri sendiri itu adalah sebuah apresiasi juga untuk diri kita sendiri. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita juga bakal bisa mencintai orang lain dengan lebih baik lagi. Nah, buat Sobat Kece dan Sobat UGM Channel, jangan lupa buat untuk terus mencintai diri sendiri ya. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan Ece Podcast. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman yang lain ya. Biar teman-teman yang lain bisa langsung tonton dan juga bisa untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, Sobat Kece dan Sobat UGM Channel, boleh dong tolong diisi polos di bawah untuk perkembangan Ece Podcast ke depannya semakin baik dan semakin menarik pastinya. Oke, sekian dulu dari Ece Podcast episode 50 kali ini. See you in the next episode. Create the blast with Ece Podcast.